212 itu bukan sekedar kumpulan orang, dia adalah kumpulan pikiran untuk menguji legitimasi kekuasaan pada waktu itu. Dan karena dia adalah kumpulan pikiran, maka dia akan terus-menerus menghasilkan ulang pikiran. Pikiran itu nggak mungkin dikendalikan, karena semakin dikendalikan, pikiran itu makin tajam. Jadi kalau ada reuni, itu bukan reuni massa sebetulnya, itu reuni ide itu. Jadi sebetulnya kalau kita sambungkan, ini bukan gerakan Islam, ini gerakan untuk membersihkan Indonesia. Jadi pemerintah mesti lihat versi itu, bahwa 212 telah tumbuh menjadi gerakan sosial, bukan sekedar soal Ahok, tapi betul-betul dia udah jadi monumen untuk pemberantasan korupsi, monumen untuk keadilan sosial. Karena itu 212 itu nggak mungkin lagi sekedar dilihat sebagai kumpulan 2-3 orang yang anti pemerintah. Begitu banyak masyarakat yang akhirnya mengidentifikasikan diri secara diam-diam dengan 212, kan itu kan. Supaya 212 itu tidak lagi diingat sebagai simbol perlawanan Islam, ini simbol perlawanan ketidakadilan. Karena itu saya usulkan tanggal 2 Desember dijadikan sebagai hari kewarganegaraan atau hari pulihnya hak-hak warga negara, supaya dia betul-betul menjadi peringatan peristiwa yang nasionalistis, itu bukan sekedar temanya agama. Nah, saya ingin memulai pada isu yang paling rame di pekan ini adalah, walaupun orang mengatakan izin, tapi saya tetap tidak setuju izin ya, karena ini kan penyampaian pendapat umum ya. Tapi intinya adalah semacam ada larangan terhadap unjuk rasa atau berkumpulnya kelompok 212. Saya bingung mengatakan kelompok 212 atau yang mana, tapi intinya adalah reuni 212 itu dihalang-halangi walaupun mereka menjamin akan berlangsung secara aman dan damai, dan ternyata walaupun ada penghalang-halangan tetap aman dan damai juga walaupun mereka lakukan itu di pinggiran-pinggiran Tanah Abang, di Jalan Kiai Wahid Hashim karena tidak bisa masuk Patung Kuda, apalagi Monas atau apalagi Istana. Silakan Bang Rocky, dalam perspektif demokrasinya ini gejala apa? Demokrasi dan konstitusi tentunya. 212 itu bukan sekedar kumpulan orang, dia adalah kumpulan pikiran untuk menguji legitimasi kekuasaan pada waktu itu. Dan karena dia adalah kumpulan pikiran, maka dia akan terus-menerus menghasilkan ulang pikiran. Pikiran itu nggak mungkin dikendalikan, karena semakin dikendalikan, pikiran itu makin tajam. Tuh. Jadi kalau ada reuni, itu bukan reuni massa sebetulnya, itu reuni ide. Tuh. Jadi orang yang punya ide pasti ingin bertemu dengan ide. Nah, kekuasaan melihat 212 sebagai massa, itu salahnya kan? Padahal sebetulnya di belakang ide 212 itu adalah soal kesetaraan warga negara, yang adalah kasus Ahok pada waktu itu, dan dianggap kok Ahok dapat keistimewaan segala macam tuh. Tapi itu udah selesai, sehingga orang tinggal ingat 212 itu adalah gerakan etis, bukan gerakan politis. Nah, kekuasaan kenapa takut pada gerakan etis? Itu kan semacam upaya untuk mengingatkan bangsa bahwa bila terjadi ketidakadilan, maka akan ada protes massal gitu kan. Nah, sekarang masih ada ketidakadilan, karena itu bereuni di Monas itu sebetulnya adalah hal yang biasa aja tuh, sebagai monumen untuk mengingat bahwa pernah ada ketidakadilan. Dan sekarang orang tetap lihat ada ketidakadilan pada Habib Rizik, ada ketidakadilan pada ustadz-ustadz tuh. Jadi ide 212 itu tetap relevan karena masih ada kondisi ketidakadilan itu. Jadi hal yang betul-betul wilayah batin kita tuh digugat kalau 212 dilarang untuk bereuni itu. Karena alasannya adalah kerumunan itu. Nah, Pak Jokowi setiap hari datang ke daerah itu juga menimbulkan kerumunan. Erick Thohir datang ke toilet juga menimbulkan kerumunan di medsos. Dan kita datang ke ATM juga memunculkan kerumunan ya. Ya,
Jadi soal-soal begitu tuh yang sebetulnya hal yang recehan itu, tapi karena dianggap takut 212 itu membesar, dia memang udah besar itu. Dan semua orang itu yang pro pada kesetaraan manusia itu bukan sekedar berkumpul di 212, di tempat lain juga sama. Jadi udah terhubung sebetulnya mereka yang berupaya untuk mengingatkan pada rejim bahwa kekuasaan itu terlalu arogan. Nah, arogansi itu yang makin lama makin ditampilkan. Dengan melarang 212, maka diingatkan lagi atau kita teringat lagi bahwa itu adalah satu peristiwa yang sengaja hendak diabaikan. Padahal itu pelajaran politik besar tuh, bahwa ada sebuah kelompok yang terbakar rasa keadilannya lalu berdemo di Monas. Itu udah demo yang besar sekali. Nggak mungkin itu dihilangkan dari Bang Rocky ya. Kalau Anda orang Indonesia ke luar negeri misalnya harus menceritakan fenomena 212 ini, Anda merasa bangga nggak bahwa demokrasi itu flourish, atau Anda merasa wah di negara kami masih begitu tahap demokrasinya? Saya melihat 212 dari perspektif masanya ya, bukan dari perspektif penguasanya, dari perspektif masanya. Ya, 212 itu adalah betul-betul memperlihatkan bagaimana orang Indonesia bisa mengajukan protes dengan tertib. Kan nggak ada yang merusak pada waktu itu kan. Jadi ketakutan pemerintah melihat masa itu sebetulnya ketakutan karena menganggap masa itu akan merusak. Jadi masa yang dituntun dengan pikiran pasti nggak merusak. Masa yang dituntun dengan ambisi itu yang merusak. Jadi masyarakat internasional juga menilai bahwa itu demokrasinya bagus banget. Dan belum pernah ada dalam sejarah sekumpulan orang sebanyak itu tuh bisa ditertibkan oleh kepemimpinan. Di situ kita menilai bahwa ada kepemimpinan tuh. Bang Rocky, ya. Satu isu yang juga diusung oleh 212 ini selain soal tadi keadilan ya, atau ketidakadilan yang terjadi kepada beberapa orang, juga ganyang korupsi atau ganyang koruptor. Itu yang tagline-nya. Anda lihat makin kuat nggak ya relevansinya ketika kemudian orang ribut PCR dan lain sebagainya, tiba-tiba kelompok 212 muncul dengan isu ganyang koruptor, ya makin dilarang. Iya, karena dianggap 212 kok jadi luas cara menarasikan. Dulu cuma soal akidah itu. Sekarang ada soal yang menyangkut keadilan sosial tuh. Bahkan langsung dihubungkan dengan merosotnya bangsa karena korupsi itu. Jadi sebetulnya kalau kita sambungkan, ini bukan gerakan Islam, ini gerakan untuk membersihkan Indonesia tuh. Jadi pemerintah mesti lihat versi itu, bahwa 212 telah tumbuh menjadi gerakan sosial tuh. Bukan sekedar soal Ahok, tapi betul-betul dia udah jadi monumen untuk pemberantasan korupsi, monumen untuk keadilan sosial. Karena itu 212 itu nggak mungkin lagi sekedar dilihat sebagai kumpulan 2-3 orang yang anti pemerintah. Begitu banyak masyarakat yang akhirnya mengidentifikasikan diri secara diam-diam dengan proyek 212 kan itu kan. Kalau saya bilang saya 212, Anda kan bukan Muslim memang, tapi saya anti korupsi. Kan itu sama aja kan menyebutkan itu kan. Ya, saya berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan mau berjuang untuk pemberantasan korupsi. Maka saya 212 juga. Bang Rocky, ya, kalau Anda menjadi penguasa atau pemerintah, apa yang Anda akan lakukan terhadap kelompok 212 ini dengan potensi bahwa tiap tahun akan begini terus kelompok ini? Apa yang Anda akan lakukan kalau Anda menjadi penguasa? Yang entah Anda mungkin menjadi penguasa yang mimpi bangun hari ini, ya, bangun dari mimpi hari ini, atau mungkin penguasa yang akan datang gitu. Ya, saya sebutin aja bahwa 2 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional, yaitu untuk memperingati Hari Kewarganegaraan. Jadi nggak ada demo, tapi tetap dia jadi monumen kan. Kan kalau kita resmikan 212 itu, setiap 2 Desember kita mengingat Hari Kewarganegaraan Indonesia itu. Maka hilang aspek teologinya kan. Jadi pemerintah mesti mampu untuk menemukan simbol baru. Supaya 212 itu secara cerdas dan cerdik. Supaya 212 itu tidak lagi diingat sebagai simbol perlawanan Islam. Ini simbol perlawanan ketidakadilan. Karena itu saya usulkan tanggal 2 Desember dijadikan sebagai Hari Kewarganegaraan itu, atau Hari Pulihnya Hak Warga Negara. Kira-kira begitu, apapun namanya, supaya dia betul-betul menjadi peringatan peristiwa yang nasionalistis itu, bukan sekedar temanya agama. Bung Rocky, kalau Anda jadi massa 212, ya, apa yang akan Anda lakukan hari ini dan tahun-tahun ke depan? Ini adalah potensi yang luar biasa, yang rasanya sayang kalau spiritnya tidak dijaga, ya. Ya, saya akan tetap perluas isu ini. Saya perluas ke anti korupsi, pergi pada kesetaraan manusia, gender equality. Jadi 212 ini semacam kurikulum yang bisa diisi atau dilengkapi dengan isu-isu today's issues.
potensi kita untuk menghidupkan kembali wacana demokrasi Indonesia kan. Karena itu sebetulnya jangan dilarang, biarkan 212 berevolusi secara natural, menemukan hakikatnya, berhadapan dengan kenyataan buruk bangsa ini kan. Dan itu bisa menjadikan 212 itu bukan sekedar simbol umat Islam, tapi simbol kebangkitan hak-hak demokrasi. Jadi pemerintah mestinya lakukan sesuatu, mengkontain, tapi sekaligus memberi nilai baru kan. Kan begitu kecerdasannya tuh. Kalau pemerintah reaktif, ya 212 mengental terus sebagai kekuatan Islam aja tuh. Padahal begitu banyak orang yang ikut di peristiwa 212 yang bukan Muslim, karena ingin agar supaya ada keadilan sosial. Mak Menteng itu juga banyak yang ikut 212 waktu itu kan, yang datang dari komunitas yang betul-betul tahu bahwa inti pikiran 212 itu adalah justice, yang memang pada waktu itu simbol agamanya kuat. Tapi kalau pemerintah justru mengecilkan sekedar pada simbol agama, dia akan mengalami kristalisasi kemudian menjadi sangat eksklusif. Jadi biarkan dia menjadi inklusif justru dengan memasukkan unsur-unsur lain selain simbol-simbol keagamaan. Itu yang saya inginkan dan yang diinginkan oleh Refli Harun dan diinginkan oleh Novel.